Aku sama Joko Anwar. Horor banget ya. Bukan Joko, Horor banget. bukan Joko Anwar ya. Bukan. Aku sama Joko yang lain. Joko yang lain. Ibai. Ibai alias bukan alias ya. Rian Iqbal. Rian Iqbal alias Ibai. Alias Iqbal. Gimana? Ibai? Aku tim kreatifku kan cari-cari informasi tentang kamu kan. Gak ada. Apa yang nggak ada? Gak ada itu ya? Hah? Oh iya. Ada tim kreatifnya ada. Gak usah informasinya. Oh, informasinya. Jadi kemarin tuh kita dapat informasi kamu 2 tahun belakangan ini sudah mengambil 4 motor ya katanya. Hah? Mencuri ya. Wah, enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Enggak, Aku yang diambil motornya. Oh, motormu pernah hilang? Diambil. Diambil, maksudnya gimana tuh? Waduh, ini ceritanya lumayan ini. Diambil, hilang, dipegang. Enggak, Terus? sama ormas itu. Oh gitu. Sumpah. Ini serius? Serius. Nah, itu gimana Di tuh? Solo ini. Oh, di Solo? Iya. Ditahan sama ormas? Sama ormas. Sama ormas. Tapi aku nggak ngerti ormasnya apa ya. Aha. Jadi ceritanya tuh, aku tuh nggak ada motor di Solo. Jadi motorku tuh aku sengaja simpan di Bandung karena waktu itu joknya cuma satu, Mas. Nah, kondisinya waktu itu aku ada cewek di sini. Jadi aku nggak bisa itu bawa motor itu karena joknya cuma satu dan perlu motor. Oh, motor lama berarti? Yang aku punya nggak, itu GSX. Kok joknya cuma satu maksudnya? Jok belakangnya emang dicabut. Oke, motor apa sih? GSX. ISX. GSX. Oh, Suzuki. GSX. Oh, oke. Terus? Nah, waktu itu emang perlu motor di sini kan. Terus karena emang pengen butuh cepet gitu, akhirnya minta tolong omku tuh dia sekjen PP Pemuda Pancasila. Oh iya. Iya, jadi Pemuda Pancasila kan kayak semacam punya dalam tanda kutip operasi itu ya, operasi kendaraan gitu kan. Nah, motor-motor yang diambil itu dikumpulkan di tempat omku. Oh. Salah satu tempatnya. Oke. Nah, salah satu motornya itu. Nah, motor-motor ini kan yang ditangkap bermasalah kan. Apakah itu pajaknya atau apanya lah. Pokoknya cicilannya nggak beres. Penting gitu. motornya bermasalah gitu ya? Iya. Nah, salah satu motornya aku bawa ke sini. Oh, kamu bawa ke Solo? Bawa Solo. Terus kayak 2 tahun lah. 2 tahun lalu itu dicegat di dekat Masjid Sezaid sama Orang-orang yang nggak kamu kenal? gak aku kenal. Ternyata dia ormas? Gak ngerti, tapi ya bentukannya ngerti lah. Seperti ormas? Seperti ormas. Dicegat. Ya dia ngerti bahwa motor ini ada masalah gitu-gitu. Aku kan nggak ngerti masalahnya, jadi aku cuma tinggal pakai. Akhirnya dibawa. Terus aku juga karena nggak mau mencari masalah, terus ya udah bawa aja. Oke, berarti motor itu sekarang Gak tahu, tapi udah dibawa sama. Tapi nggak ada usaha buat ngambil lagi? Enggak sih, karena emang motornya juga emang bermasalah. Oh, gitu. Ya udahlah. Gitu. Jadi ya udahlah ya, hilang gitu aja ya. Iya. Nggak nyesel ya? Enggak sih. Karena nggak beli juga ya? Gak beli juga bang. Gratisan tuh sih. Oh, iya. Ya udahlah. Iya. Selain gue bukan nama aku juga. Iya. Oke, baik. Itu dari motor ya. Oke. Tapi kenapa kamu di Bandung punya om pemuda Pancasila? Terus apa lagi? Keluargamu apa lagi? Backgroundnya apa? Ya, yang berkaitan sama hal seperti itu emang lumayan banyak sih. Orang-orang sekitarku tuh dekat dengan organ-organ semacam itu lah, geng motor. Okay. Oh ya, katanya kamu anak geng motor juga ya? Hah? Nggak, aku underbow-nya. Underbow. Itu gimana tuh underbow-nya? Jadi ya biasa lah mas, anak SMA kan ada punya komunitas-komunitas gitu. Nah komunitas ini dalam tanda kutip banyak orang-orang geng. Nah aku bagian dari komunitas itu. Jadi emang sering berkegiat aktivitasnya ya seperti geng motor tapi nggak separah geng motor gitu. Kayak gitu-gitu ya, di jalanan nongkrong, ngebut-ngebut, mabuk-mabuk. Mau parah nggak? Berantem enggak sih kalau di bawa kapak tapi celurit bawa palu arit mas. Oh bawa enggak kamu lebih ke komunis ya kayaknya. Kalau geng motor mungkin berantemnya kayak gitu, bawa senjata. Tapi kalau komunitas SMA itu biasanya janjian berantemnya tangan kosong, tawuran gitu maksudnya. Ada yang tawuran, ada yang disebutnya tuh berantem partai itu jadi 3 lawan 3, lebih dari 2 lah biasanya. Oh gitu.
Disebutnya berantem partai. Duel gitu. Duel. Tapi lebih dari Oke. 2 orang. Iya, iya. Jadi langsung. Ada yang 1 lawan 1. Oh, Tapi oke. selalu janjian. Dan Selalu tangan janjian. kosong. Janjian kayak Nanti misalnya. kita berantem pakai baju hitam-hitam ya gitu. Hah? Iya, pakai celana apa. Iya, Mbak. Gitu, Mbak ya. Ah, tapi itu bener. Beneran. Oke. Jadi nyari tempat dah. Bandung tuh ditunjang dengan kebijakan Ridwan Kamil yang membentuk taman-taman kan. Waktu itu Ridwan Kamil menjadi wali kota, terus wali kota lah. Dia kan apa namanya, salah satu kebijakan yang dikedepankan tuh membangun taman-taman. Ya, Taman-taman ini difungsikan secara lebih optimal oleh pemuda-pemuda sebagai tempat berantem. oh gitu. Berarti bukan keindahan pohon-pohon ya, tapi keindahan 1000 tangan tinju gitu ya. Iya, keindahannya. Iya, iya. Seni bermain tangan. Seni bermain tangan ya. Itu lumrah ya terjadi ya. Iya, lumrah. Oke. Terus apa lagi kegiatan geng motor yang kamu alamin apa lagi? Berantem itu, terus ini Mas, apa namanya, konvoy ya, kayak segeng itu jalanan muterin kota Bandung biasanya ramean kayak gitu-gitu. Terus biasa nakal-nakal, mabuk kayak gitu-gitu lah biasa. Oke. Tapi orang tuamu gimana ketika tahu kamu terlibat sebagai nggak tahu, nggak pernah, keluarga nggak ada yang tahu kamu geng motor? Kakak sih, paling kakak yang tahu. Saudara-saudara yang memang mereka backgroundnya juga geng motor. Oh, berarti rata-rata anak Bandung tuh geng motor? Kebanyakan ya. Nah. Oh gitu motor, ya. Itu jadi semacam apa ya Mas? Habitnya gitu ya? Semacam tradisi gitu. Ketika di SMA tuh kemungkinan anak SMA tuh 2. Antara dia baik banget dan cenderung kaku biasanya orangnya, atau dia nakal begitu. Kenakalan remaja gitu ya? Kenakalan remaja. Berarti Dilan tuh relate ya geng motor ini? Itu sangat merepresentasikan itu. Oh iya. Bahkan Dilan tuh kayak cuman 20% dari apa yang terjadi sebetulnya. Iya, karena kan dia nggak mungkin menggambarkan utuh kan. Iya sih, betul. Tapi memang gitu ya, maksudnya SMA di Bandung geng motor pasti. Geng motor pasti. Larinya anak-anak muda pasti ke kegiatan geng motor gitu. Geng motor, komunitas gitu-gitu. Komunitas bukan komunitas seperti di sini yang berkesenian atau apa ya, tapi kayak gitu nongkrong berantem gitu. Khususnya yang komunitas anak muda ya SMA. Iya. Kebanyakan gitu. Berarti setiap malam bisa berantem terus? Enggak setiap malam. Oke. Tapi setiap malam di suatu tempat tuh keseringan ya ada berantem gitu. Tapi kalau di komunitasku ya enggak setiap malam sih, tiap minggu mungkin atau tiap bulan lah. Itu pasti ada berantem? Pasti ada, selalu ada. Sering kali ada. Itu biasanya konflik-konfliknya apa sih? Diadu-adu apa gimana? Remeh banget, pokoknya gengsi-gengsian komunitas gitu loh Mas. Oh gitu. Iya, kita punya komunitas apa, terus komunitasnya di dalam tanda kutip direndahin gitu, terus akhirnya diajak ketemu berantem semacam itu. Tapi ada kayak konflik-konflik spesifik personal gitu. Kalau kamu udah berapa kali berantem? Apa ya? Wah, sekolahan dulu sering ya? Yang 1 lawan 1 itu sering? 1 lawan 1 sering. Sering ya? 1 lawan 1 ya. Anjing, gila ya. Gila Pak ya. Olahraga outdoor ya. Mungkin karena penat ya, mungkin di Bandung nggak ngerti ya. Jiwa ini sangat dan memang sangat kental dengan begitu kan di Bandung. Tapi pernah ditangkap nggak pas berantem gitu? Nggak pernah. Pernah ditangkap? Nggak pernah. Cuman pernah ada satu momen gitu, lagi tawuran gitu. Tapi aku nggak ikutan, nggak terlibat di tempat itu. Tapi itu komunitasku. Jadi lagi tawuran gitu. Emang janjian. Karena terlalu rame, terus waktu itu ngepasin ada patroli polisi. Akhirnya pada mencari, tapi ada yang ketangkep. Yang ketangkep motor, ada yang ke bawah segala macam. Terus si orang yang ketangkep ini ngomong sekolah dari mana kan. Nah, akhirnya polisinya sampai datang ke sekolah. Oh iya. Skorsi ya gitu-gitu. Anjas. Tapi itu nggak bikin kapok lah ya? Nggak bikin kapok sih. Besoknya berantem lagi, kumpul lagi. Oke. Sama ini baik. Kan biasanya nongkrong-nongkrong ya, pasti identik sama minum-minuman ya. Ada nggak teman-teman yang oplosan gitu ya? Ekstrim, oplosan pasti ya. Tapi yang minum air aki ada nggak? Autan, ada ngerti autan Mas? Yang buat obat nyamuk, yang
Oh itu ada, tapi itu bukan. Aku nggak kenal orangnya, tapi itu satu sekolah sama aku. Dicampur autan gitu. Cuma meninggal mas orangnya. Iya sih. Masuk hitam putih loh. Oh iya. Iya. Orang tua. Ada momen. Serius. Anjing. Ini Itu SMP iya tuh. sih. Tapi dulu memang sering. Aku- Aku sering lihat berita itu sih, orang apa minum oplosan yang dicampur baygon autan itu memang sering sih. Itu ada temanmu. Aku nggak kenal sih, bukan temanku. Oh, Cuman satu sekolah. Satu sekolah. SMP ya. Aji. Iya, anjir terus kayak meninggal gitu kan adik kelas. Ramai tuh beritanya. Sama orang tuanya dipanggil. Aku 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 pengen tanya sih, Bang. Apa sih yang dipikirin? Apa sih yang dipikirin kok bisa nyampurin minuman itu dicampurin autan tuh apa sih yang dipikirin? Apa ya? Aku yang bingung ya. Aku juga. Mungkin maksain diri pengen mabuk kali ya. Gak punya duit kan. Iya kan? Banyak alternatif, maksudnya minuman kan nggak harus yang botolan kan. Kayak yang lokalan plastik kan juga ada yang bisa mabuk kan. Tapi kenapa harus dicampur Iya, autan. autan ya? Gila sih. Kamu pernah coba? Enggak pernah. Gila aja. Wah itu gak ngerti rasanya gimana. Kebayang Iya, juga. iya. Mas Biri pernah? Nggak sebodoh itu aku. Mabuk Nggak. tapi masih modal lah Iya, ya. iya, masih modal. Ya kalau doyan mabuk ya harus modal lah. Iya. Ya kan? Betul. Anjing dicampur autan. Maksa gak? Maksa banget mungkin itu ya. Iya. Sakau pengen mabuk kali. Gak punya duit. Iya, mungkin itu hampir sama seperti orang-orang yang ngisep bensin. Pernah tahu nggak? Kan biasanya ngisep lem. Heeh. Nah, tuh ada lagi orang-orang yang mabuknya tuh ngisep bensin. Jadi nyium bau bensin gitu. Itu Mabuk nge-fly tuh? juga. Kayaknya nge-fly, tapi aku nggak tahu. Bensin ini bensin buat Bensin motor motor iya. gitu. Anjir. Bensin buat motor. Pertalit gitu ya. Pertalit. Kalau pertama sih kan biasanya kan pertama oplosan air Iya, bening kan. ah. Mungkin gak begitu naik Iya. ya, kalau itu ya. Air bening. Aku nggak tahu ya. Aduh, orang-orang bisa kepikiran gitu ya. Iya itu gila sih. Itu local wisdom. Iya, local wisdom itu, Bay. Oke, begitu balik lagi ke geng motor tadi, Bay. Nyuri-nyuri gitu ada nggak? Enggak sih, kalau nyuri enggak. Nggak ya, berarti ya cuman nongkrong mabuk sama berantem gitu aja. Nah, nongkrong mabuk. Kalau cewek gimana? Eh, Rebutan cewek gitu? nah, jadi kebanyakan memang geng itu biasanya nyampur cewek, tapi di komunitasku tuh waktu itu memutuskan untuk gak ada cewek sama sekali. Oh, lebih maskulin aja gitu ya. Lebih maskulin karena mempertimbangkan itu biasanya kalau ada Padahal- cewek ribut-ribut, Oh, jadi rebutan. jadi rebutan. Ada salah satu temanku, dia masuk ke salah satu geng. Ospeknya tuh suruh ngebacok musuh gengnya. Jadi dia harus ikut sama kayak pentolannya gitu, bukan pentolan, atasannya gitu, ke daerah kawasan geng lawannya itu, cari orang yang pakai baju gengnya, Mhm. bacok terus kabur. Itu terjadi. Itu terjadi temanku Anjir. itu yang ngalamin kayak gitu. Terus sekarang dia jadi apa? Jadi pentolan geng. Jadi pentolan geng gitu teman Jadi gua. pentolan geng. Iya, Dia nyuruh lagi orang yang baru buat begitu lagi. mungkin gitu. Mungkin gitu. Nggak terputus-putus itu ya. Kayaknya gitu Mas, karena lumayan bengkak anggotanya juga. Lumayan bengkak dan mereka juga terhidupi dari situ. Aku juga nggak ngerti ya terhidupi lewat mana, tapi Uh-huh. temanku cerita dia dapat penghasilan berapa gitu. Oh, iya. Iya. Penghasilannya apa? Nah, aku kurang ngerti Pemasukannya pemasukannya dari mana, aku sebetulnya kurang jual ngerti. merchandise mungkin ya. Iya, kayaknya itu jual merchandise. Iya, jangan pikiran negatif terus Iya, lah. Masa iya. ngerampok gitu kan. Masa ngerampok. ya Bisa kan? aja kan jual merchandise. Masa ngebegal. Iya. Jual pin, Jual pin. sablon magic. Iya. Iya kan? Iya, Bisa kan? Nah, betul, bisa. iya sih. Masa jual narkoba kan? Iya sih. Iya. Tapi kalau narkoba itu gimana? Nah, ini menarik sih. Di sana di Bandung tuh gimana, Pak? Kamu apakah orang yang pernah bersinggungan dengan dunia itu atau gimana? Anjir. Kenapa? Tahu ya, tahu. Tahu aja. Tahu. Ini subscriber gua ada BNN loh. Iya, Mak. Tahu aja ya. Tahu Tapi aja. gimana ceritanya gimana? Kalau pengedarnya aku kurang ngerti ya, Mas. Oh, kamu sempat ngedar juga? Enggak, aku kan kurang ngerti ya. Enggak. Wah, jadi banget ini, kurang ngerti, tapi Dikit ya waktu itu ya. Berapa? Ah. Ngedarnya berapa waktu itu? enggak, aku Hah? enggak ngedar. Itu pas sekolah.
Enggak ada rasa anjir. Nggak ngedar ya? Enggak. Ah, Eh, tapi aku tuh ada beberapa mendistribusikan titik. aja. Enggak juga. Enggak juga. Tahu dong. Tahu aja. Tahu dong. Oke. Iya, tahu Oke, dong. oke. Nggak ngaku ya. Enggak, aku enggak Mas. Oke. Aku enggak ngedar. Oke. Tahu aja ya. Tahu Oke. aja. Ngerti gitu. Oh, Ngerti ya. gini. Ya, ya, ya. Oh, ada ini gitu ya. Ada gitu. Ada. Oh, ini. Ada duitnya nggak gitu ya? Itu kayaknya gede banget ya. Oh, gitu ya. Kayaknya ya. Iya, iya. Kayaknya ya. Tapi kamu transaksinya biasanya di mana? Anjir, ini tepi jurang banget anjir. Ya kan nanya ya. Hah? Enggak. Aduh, Enggak iba. Anjir, ngeri ya. Grogi kan? Grogi ya. Oke, Grogi. oke. Terus gimana tadi? Setelah tahu, Udah tahu dong. oh tahu aja. Enggak, setelah tahu udah cukup tahu. Oh, cukup tahu aja. Tidak diteruskan lah ya. Emang gak ngapa-ngapain Mas, Oh, nggak jadi nggak ngapa-ngapain. meneruskan apa-apa. Oh gitu. Jadi framing gitu. Diteruskan kan seakan-akan menggunakan. Iya, iya, iya. Padahal kamu cuma jualan doang ya. Iya, iya. Aduh. Terus, Bay. Keluar gitu. Ya, bisa keluar itu apa? Triggernya apa? Banyak hal sih waktu itu. Mungkin salah satu poinnya tuh ketika aku waktu itu sempat terlalu mabuk. Mungkin terlalu mabuk. Karena ekstasi tadi itu ya. Hah? Iya kan? Tidak ya teman-teman. Oke, terus Terlalu mabuk terus sampai di titik mabuk yang apa namanya? Mungkin Mas Berry lebih paham lah ya. nggak paham. Iya. Ini apa dirimu nggak bisa kontrol badanmu, Oh, tetap ngerasa happy tapi nangis gitu. oh Aku sempat gitu. ada di titik itu Mas, Oke. karena ya gitu. Nah titik itu dan aku dengar cerita banyak beberapa orang gitu yang senior gitu lewat dalam tanda kutip lewat. Jadi Mhm. nggak tertolong lah karena emang kebanyakan gitu pakai overdosis gitu. Nah karena aku ada di titik itu akhirnya ingat keluarga, ingat masa depan gitu kan. Oke. Nah itu titik baliknya akhirnya yang kayaknya Emosimu sampai ke sana gitu ya. iya. Iya. Di tengah itu kan sambil senyum-senyum ketawa tapi air mata keluar ya sambil mikirin anjir nggak bisa kekontrol, wah takut banget. Akhirnya tidur gitu Mas. Tidur pas bangun-bangun final untuk kayak nggak bisa kayak gitu terus. Oke, berarti kamu sempet sampai ke apa ya? Sampai ke klimaksnya lah gitu ya. Bisa Ya, dibilang gitu ya. bisa Dan dibilang akhirnya ya udah kamu harus berubah dan tidak mau lagi terlibat dengan hal semacam itu gitu ya. Betul. Oke, baik. Akhirnya beralih. Nah di situ aku mulai bersinggungan dengan apa yang aku pelajari selama ini, sejarah. Oke. Oh, kamu belajar sejarah itu dari sekolah juga? Udah Malah suka? enggak, sebetulnya enggak sih. Gara-gara memang ada problem personal gitu. Apa itu? Problem personalnya apa? Ya adalah Mas, biasalah anak muda gak ngerti ini kehilangan jati diri gitu-gitulah. Terus sampai ya segala hal dicobain, ya sampai klimaks itu akhirnya coba menerka-nerka masa lalu ya kan. Ini sebetulnya aku tuh seperti apa sih orangnya? Nah itu kan pertanyaan yang sangat historis. Nah mulai dari situ mulai coba untuk memahami masa laluku, kayaknya aku perlu sesuatu untuk aku bisa memahami peristiwa. Akhirnya mulai berkenalan sama buku. Oke. Nah, ini menarik nih. Iya. Nah, di situ mulai bersinggungan sama buku, akhirnya mulai baca. Aku ingat banget buku pertama aku tuh Bumi Manusia tuh. Pram. Karena tebel ya. Karena ini aja sih. Akhirnya kamu bolongin, terus barang buktinya kamu masukin ke bukunya itu. Enggak ya. Oke. Terus. Pram. Ya. Bumi Manusia ya? Iya. Oke. Itu kelas 11. Nah dari situ akhirnya mulai banyak bersinggungan dengan buku. Mulai tertarik, ada ketertarikan gitu Mas. Setelah membaca Pram terutama? Setelah membaca Pram terutama. Oke. Berarti Pram bisa dibilang sebagai apa ya, batu tolak kamu untuk berubah hidupmu. Iya. Gara-gara apa? Maksudnya
Apakah teks Pram? Apakah Enggak sih. nama besar Pramnya? Atau Bukan apa? juga. Karena Pram menawarkan cerita masa lalu, aku jadi terdorong untuk melihat masa laluku sendiri. Oh gitu. Jadi waktu itu turning titik baliknya ketika di kelas itu momennya pas juga film Bumi Manusia mau muncul ya. Kan ramai dibicarakan gitu. Terus akhirnya ketemu buku itu. Terus banyak diomongin di kelas kalau itu novel sejarah gitu. Nah, karena aku tadi ada kepentingan untuk kayaknya pengen ngebaca masa laluku tuh gimana sih gitu. Akhirnya baca buku Pram. Pram ngedorong aku untuk lebih memahami masa lalu itu seperti apa gitu. Harus dipahami seperti apa. Gitu, karena Pram kan di situ banyak, khususnya ketika menceritakan Nyontosoro, perlawanan, melawan apa penindasan struktural kolonial gitu-gitu kan. Nah, itu ngedorong aku untuk melihat masa laluku lebih lebih utuh. Ngebantu aku untuk melihat nyusun kepingan-kepingannya. Oke. Dan lebih sadar. Oke. Terus selain Pram apa? Pram terus saya yang bacaan, bisa mengubah pola pikirmu lah. Sederhananya gitu ya. Ini karena dari Pram aku mulai tertarik apa namanya? Tentang sejarah, tentang gimana pengetahuan masa lalu itu diproduksi. Akhirnya bersinggungan sama dunia Shopee. Oh, dunia Shopee. Ya, karena dunia Shopee kan Garden ya. Karena kan dia Joseph Garden. Ya, betul, Joseph Garden. Karena dia dipromosikannya sebagai buku filsafat ringan gitu kan. Akhirnya setelah baca itu ada ketertarikan untuk belajar. Gak ngerti sih mas waktu itu pas baca ini apa ya, tapi seru gitu pas baca ngikutin per kalimatnya, wah seru ya gitu. Tapi pas ditutup gak ngerti sebetulnya ngomongin apa. Cuman jadi terdorong untuk belajar lagi. Terus habis itu bersinggungan sama Sherlock Holmes. Oh, Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle tuh. Nah, itu ngebantu lebih banyak melihat Sherlock Holmes digambarin orang yang cerdas ngelihat peristiwa kan. Itu juga ngebantu banyak melihat gimana kehidupan keseharian gitu. Itu tuh, di situ tuh titik tolak. Akhirnya aku mulai agak bengkok-bengkok banget. Gitu mas. Oke. Dan kalau penulis yang nggak kamu suka siapa? Gak ada sih yang gak aku suka. Gak ada? Yeah. Katanya tadi ada. Enggak ada ya. Gak ada. Oke. Suka semua. Semua yang aku baca maksudnya. Oke. Iya, baik. Terus apa lagi ya, Bay? Sekarang apa, Bay, yang kamu pikirkan? Karena background mungkin sekarang kan sejarah ya. Betul. Kamu belajar sejarah dan terdorong dari apa? Bukunya Pram tadi itu kan. Bukunya Pram salah satunya ya. Salah satu awalnya itu. Terus apa yang kamu pikirkan sekarang? Gini deh. Menurutmu sejarah itu apa? Nah, ketika waktu itu aku mulai menyusun kepingan-kepingan itu, aku kan gak ngerti nih sebetulnya ketertarikanku apa. Tapi karena bacaanku Pram, terus kemudian ya ketemu dunia Shopee tadi, terus mengulik soal-soal filsafat gitu, ada ketertarikan ke situ. Sampai akhirnya aku harus milih kuliah ya kan mas. Nah pas milih kuliah itu, aku naruh pilihan filsafat awalnya. Tapi gak keterima. Pilihan satuku filsafat, pilihan duanya sejarah. Nah waktu milih pilihan dua itu, aku bingung awalnya. Apa ya gitu. Sampai ketemu salah satu kutipan itu diucapkan sama Dionysius, dia orang kalau nggak salah zaman Yunani apa Romawi gitu, filsuf. Dia bilang bahwa sejarah itu adalah filsafat dengan contoh katanya. Sehingga sejarah itu mendorong kamu untuk belajar filsafat satu, mendorong kamu untuk mengerti peristiwanya, karena kecenderungan filsafat itu katanya tidak berangkat dari di atas kaki kita, katanya begitu. Nah karena ada kutipan itu akhirnya aku belajar sejarah, milih sejarah. Nah pada momen itu di benakku sejarah itu soal peristiwa aja. Terus kemudian sering jalannya waktu, singkat cerita, setelah kuliah sampai titik ini, pemahamanku lain. Ternyata sejarah itu bukan hanya soal peristiwa, tapi soal gimana kita memaknai masa lalu kita memaknai kehidupan sekarang, dan apa kira-kira yang akan kita rumuskan di masa depan. Nah 3 dimensi waktu ini yang cukup
apa ya, cukup ngena banget di aku dalam memaknai sejarah gitu. Karena kan biasanya orang ngomong sejarah ya masa lalu kan. Dan mostly kebanyakan itu yang akhirnya diteliti dengan prinsip gitu gak relevan untuk dibawa ke konteks sekarang gitu. Ya, dia benar-benar meneliti masa lalu untuk masa lalu itu sendiri gitu mas. Padahal si sejarawan sendiri atau si peneliti masa lalu itu sendiri kan bawa konteks sekarang, bawa kacamata sekarang, bawa apalah problem sekarang gitu. Nah itu tuh nggak disadari. Nah dengan menyadarkan diri bahwa kita bawa konteks sekarang, itu membuat kita jauh lebih sadar kira-kira narasi sejarah ini akan harus dibawa kemana secara etis. Oke. Nah itu yang akhirnya ngebantu aku secara akademis dan personal khususnya dalam melihat hidupku, melihat segala macam situasi gitu-gitu. Itu sih mas. Nah cara pandang sejarah itu yang sebetulnya pengen diwacanakan lah oleh aku pribadi, paling enggak ke lingkungan sekitarku paling enggak. Ya, oke, baik. Itu menarik sekali ya. Apa? Daging ini, daging. Oke. Daging mentah. Daging mentah tapi Daging ya. mentah tapi. Tinggal gimana cara ngegorengnya ya. Dan gini, Boy. Tadi kan kamu bilang beberapa sejarawan meneliti sejarah itu untuk kepentingan masa lalu. Yeah. Nah, kenapa itu kok bisa kamu bisa berpikir seperti itu? Kenapa? Kalau melihat masa lalu emang itu yang di dalam tanda kutip aku bahasanya didogmakan mas oleh institusi sejarah di ya khususnya di kampusku ya, didogmakan bahwa kita tuh meneliti masa lalu ya buat masa lalu, jangan ada kepentingan sekarang, jangan ada subjektivitas karena dia bisa berpengaruh atau seperti apa? Asumsinya bahwa masa lalu itu betul-betul terjadi peristiwa yang harus kita tangkap sepenuh-penuhnya. Asumsinya begitu. Sehingga usaha kita adalah merekonstruksi menghidupkan kembali masa lalu itu. Nah, problemnya pertama, sisa-sisa masa lalu itu sangat dikit banget, Mas. Kayak misalnya kita cuma bisa akses masa lalu itu lewat surat kabar. Kan peristiwa itu banyak banget instrumennya. Dan dia terdokumentasikan pada banyak hal gitu. Pada sisa kopi, banyak macam-macamnya lah. Tapi cuman terdokumentasikan misalnya lewat surat kabar. Jadi surat kabar tuh kayak cuman mungkin gak nyampe 10% dari peristiwanya gitu. Peristiwa aslinya ya. Itu peristiwa aslinya. Itu satu. Terus kedua, jangan-jangan si sumber dari masa lalu itu diciptakan untuk kepentingan. Jangan-jangan. Itu narasi yang sering dibicarakan ya. Sering jangan-jangan sebagai provokator kan itu. Iya kan? Iya. Karena kita sangat besar bisa menduga ke arah sana kan. Betul. Jangan-jangan memang iya. Yeah. Ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk menarasikan itu. Mm-hmm. Nah, gimana caranya seorang sejarawan melihat lapisan-lapisan kepentingan-kepentingan itu dari masa lalu? Khususnya kepentingan-kepentingan yang diciptakan di masa lalu itu sendiri ya mas. Misalnya contoh gini, pemerintah kolonial membuat laporan. Misalnya pemerintah Belanda membuat laporan. Nah, biasanya si sejarawan yang pakai perspektif yang lama gitu melihat laporan itu sebagai sumber yang sahih karena itu dikeluarkan oleh pemerintah formal segala macam. Tapi yang jarang diperhatikan ternyata laporan itu dengan kepentingan. Nah, aku pernah dapat satu laporan itu MVO itu Memory Fund Overgraph namanya, itu laporan yang dikeluarkan oleh residen di Surakarta, ada salah satunya. Nah, dia tuh menjelaskan tentang Mangkunegaran. Mangkunegaran 7 diceritakan negatif gitu. Meminum haid perempuan gitu-gitu, diceritakan di MVO itu. Oh ya? Itu ada. Iya, aku jelas baca. Itu. Tapi itu benar. Siapa ya residennya, aku lupa. Iya, yang diceritakan Mangkunegaran. Tapi benar enggaknya kan ya, enggak make sense. Siapa yang tahu? Enggak masuk akal. Siapa tahu iya, tapi siapa tahu juga enggak. Karena momen itu Mangkunegaran 7 itu sangat progresif, Mas. Jadi dia bikin organisasi bikin organisasi kejawaan gitu. Terus sangat dihormati di kalangan nasionalis gitu-gitu. Dan berarti ada dugaan, ada kepentingan untuk menjatuhkan dia. Nah, artinya kita membaca sumber itu kan harus kritis ya. Ini apa nih? Tujuannya apa nih? Menarasikan seperti ini. Apa kepentingannya dan segala macam gitu. Nah, dengan membaca konteks itu, dengan membaca posisi si pembuat laporan,
terus membandingkan itu dengan sumber yang lain, itu mungkin cara ngebaca supaya oh ini loh lapisan-lapisannya yang harus dilihat. Jadi pembacaan antar teks itu juga penting. Dan caranya menguatkan keterbacaanmu dari berbagai lapisan itu gimana? Pakai pembacaan antar teks. Jadi misalnya pada tahun itu ada laporan itu, terus kita bandingkan misalnya dengan surat kabar pada zaman itu, kira-kira gimana surat kabar khususnya dari orang-orang terjajah gitu menggambarkan Mangkunegaran 7 misalnya, atau sebetulnya gimana Mangkunegaran 7 melakukan aktivasinya dia sendiri gitu. Nah, membandingkan antar teks itu, terus gimana kira-kira Mangkunegaran 7 punya hubungan dengan kolonial. Nah, dengan membandingkan antar sumber itu kita jadi ngerti, oh ternyata konteksnya ini nih. Ternyata residen itu membuat laporan ini karena dia merasa terganggu dengan pergerakan Mangkunegaran 7 misalnya. Dengan pembacaan antar teks. Nah, itu salah satu caranya untuk melihat lapisan-lapisan tadi. Ya. Jadi kita nggak bisa nelan mentah-mentah sumber yang dibilang sahih itu tadi itu. Nah, itu pada titik itu perspektif bahwa masa lalu itu akan berbicara dirinya sendiri atau masa lalu itu membicarakan yang sebenarnya dan segala macam. Sumbernya maksudnya runtuh. Iya. Iya dong. Iya. Karena gimana pun si sumber itu sangat dikit dan dia ada kepentingan. Oke, tapi berarti kamu yakin dong dengan segala yang diarsipkan zaman dulu tuh ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu? Tidak semua sih Mas. Tidak semua ya? Iya, tidak semua. Tergantung dengan pembacaan kita. Misalnya posisi kita sekarang, tergantung sama posisi kita sekarang. Misalnya karena aku orang Indonesia barangkali ketika aku melihat sumber masa lalu, aku melihatnya bahwa Indonesia itu dijajah gitu. Sehingga segala sumber itu aku baca sebagai bentuk ekspresi keterjajahan. Tapi misalnya orang Belanda melihat sumber masa lalu sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Padahal karena bagi dia pemerintah kolonial itu established yang harus dihormati gitu-gitu misalnya. Nah itu juga tergantung dari posisi kita sih Mas. Kita siapa di masa sekarang ya? Kita siapa, terus apa yang kita pakai, teori apa, metodologi apa gitu-gitu. Menentukan cara baca. Gitu. Oke. Jadi memang gak pernah netral ya sejarah. Iya ya. Gak pernah netral. Akhirnya gitu ya. Akhirnya gitu. Dan itu harus disadari bahwa sejarah itu gak pernah netral. Karena kebanyakan sejarawan tuh lumayan naif. Bahwa ya sejarah itu harus netral gitu-gitu. Padahal ya gak pernah netral. Sekalipun kita menganggap harus objektif, ada pasti semacam ekspresi lah, dalam tanda kutip ekspresi kita masuk dalam pembacaan masa lalu. Oke. Iya sih. Bisa jadi begitu ya. Yeah. Tapi benar sih kayaknya. Hah? Tapi ada nggak kamu yang nemuin yang memang benar-benar objektif, netral dan diakuin sama banyak kelompok, banyak orang bahwa tidak ada kepentingan tertentu di balik itu. Kalau diakui banyak orang itu, pada akhirnya kita akan melihat ininya sih Mas, limitasinya. Misal gini, orang Indonesia pasti sepakat bahwa 17 Agustus 45 itu kemerdekaan kita kan. Nah mungkin common sense-nya orang Indonesia kita sepakat itu tuh kemerdekaannya. Tapi buat orang Belanda tuh bukan di situ. Itu tuh bukan kemerdekaan. Baru ya, setelah itu kan ada agresi militer segala macam. Ya kita nyebutnya agresi militer, tapi buat mereka aksi keamanan polisionil gitu. Jadi pada momen itu Indonesia dianggap tidak merdeka. Jadi untuk melihat itu dianggap sebagai pengetahuan objektif pun itu berlaku sangat spesifik. Kalau di Indonesia mungkin pengetahuan objektifnya itu Indonesia merdeka tahun 45. 1945. Tapi barangkali di tempat yang lain nggak seperti itu. Ada juga salah satu teman di kampus, dia meneliti tentang pemerintah pengasingan kolonial. Jadi setelah 45 itu temanku meneliti bahwa pemerintah kolonial itu tetap ada, tapi di Australia. Kan dia tetap masuk dalam salah satu syarat negara itu harus ada kan. Ada pemerintah dimanapun dia berada gitu. Nah, dengan penelitian dia itu bisa mendukung bahwa Indonesia tuh belum merdeka pada saat itu atau tidak layak untuk merdeka karena kolonial masih ada pemerintahnya gitu.
Nah, misalnya dengan cara pandang seperti itu kan menguatkan bahwa Indonesia tidak merdeka 17 Agustus 45 gitu. Nah, pada titik ini dengan melihat Indonesia itu merdeka tahun 45, itu juga udah keputusan yang sangat subjektif. Walaupun kita mengakui itu sebagai penonton objektif. Maksudnya kita sepakat bahwa kita merdeka. Jadi sejarah itu pada akhirnya soal kesepakatan aja sih, Mas. Pada akhirnya. Oh gitu ya. Ya, pada akhirnya. Bukan tidak ada unsur objektifnya. Kita tetap pakai sumber masa lalu, tetap pakai gitu. Tapi masa lalu itu kita baca dengan kepentingan kita. Disadari ataupun tidak. Oke. Oke, Boy. Kontroversial sih itu. Kontroversi nih, Boy. Oke, mungkin terakhir ya, Boy, sebagai penutup ya. Oke. Apa sih pentingnya belajar sejarah untuk zaman sekarang ini? Sangat penting sih. Buat apa pentingnya? Kita kan muak ya. Apalagi di momen sekarang nih, aku nggak tahu ini upload kapan. Tapi di momen sekarang kan ada sejarah nasional Indonesia yang sedang dirumuskan sama pemerintah kan. Penulisan ulang sejarah Indonesia. Penulisan ulang sejarah nasional. Nah, kamu terlibat ya itu? enggak terlibat. Oke. Terus? Kebanyakan suara dari publik atau aku nggak tahu, mungkin algoritma aku aja. Tapi kebanyakan kan menolak ya. Atau paling nggak merespon itu dengan nada tidak setuju lah. Karena banyak alasan gitu. Tapi secara umum kita muak bahwa sejarah itu diproduksi oleh sosok yang besar gitu. Nah, kenapa sejarah itu menjadi penting? Karena sejarah itu sebetulnya sangat dekat dengan personal sebetulnya. Dan itu yang harus dinarasikan ke depan. Setiap orang tuh selalu punya kepentingan untuk melihat masa lalunya. Apapun alasannya, apapun tujuannya, dan apapun background dia ada kecenderungan orang itu melihat masa lalu. Nah, sejarah akan ngebantu si orang itu punya legitimasi terhadap dirinya sendiri. Sehingga dia layak untuk hidup atau tidak, dia layak untuk melakukan sesuatu atau tidak, dan seterusnya gitu. Itu secara personal. Secara komunitas, lebih lagi, kita jadi punya alasan untuk kenapa komunitas ini harus tetap ada atau enggak. Kenapa Indonesia harus tetap ada atau enggak gitu misalnya. Kenapa misalnya masyarakat hukum adat itu harus didengarkan atau enggak. Nah, dengan sejarah dia akan ngebantu melegitimasi kepentingan si masyarakat hukum adat itu sendiri misalnya. Atau orang-orang yang merasakan ketidakadilan. Misalnya Mas Berry sebagai punya komunitas atau apa yang ditekan oleh penguasa, dengan meneliti sejarah komunitas Mas Berry gitu misalnya, gimana wacana yang mau dikembangkan dan segala macam, itu akan ngebantu banget untuk bisa menunjukkan eksistensi Mas Berry karena terlegitimasi secara waktu, dan ngebantu kira-kira komunitas ini akan kemana jalan ke depan. Oke. Itu sih. Oke. Nah, mungkin nambah jadi sedikit ya. Kamu bilang pembahasan penulisan ulang sejarah aja. Kamu di wilayah yang mana nih? Apakah sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia itu atau gimana? Karena kan ada isu-isu beberapa agenda dihapuskan gitu. Beberapa peristiwa dihapuskan. Gimana? Aku sebetulnya kan narasi yang memang muncul, orang tuh lebih mempersoalkan kok sejarah nasional Indonesia tidak mengangkat peristiwa ini gitu kan. Aku bahkan sejak awal sudah menolak sejarah nasional Indonesia. Oh gitu. Apapun peristiwa yang akan diangkat. Kenapa begitu? Karena dia sangat memungkinkan menghegemoni wacana, Mas. Menghegemonisasi wacana. Oke. Sehingga digeneralisir lah pada akhirnya setiap orang, apalagi aku dapat info dari guru sejarahku di SMA itu, nanti si SNI ini akan dipakai untuk jadi pedoman pembelajaran sejarah. Nah, apalagi itu diterapkan kepada semua kepala setiap siswa kan. Sehingga memori banyak orang nantinya akan tergeneralisir dengan wacana yang dibuat oleh negara gitu. Nah, dia alih-alih dekat dengan sejarah dia secara personal, malah lebih dekat dengan sejarah nasional. Dan kita udah nggak ada kepentingan itu lagi, Mas. Kita udah nggak dijajah segala macam gitu. Nah, justru yang harus dikedepankan tuh bagaimana si subjek-subjek itu bisa menggunakan sejarah untuk kepentingan dia sendiri, segala macam. Nah, aku sejak awal menolak proyek itu karena dia sangat memungkinkan mendominasi, menghegemonisasi memori. Gitu. Oke, itu hal terburuk ya? Hal terburuk ya. Dan sangat dimungkinkan, apalagi dengan
wacana yang berseliweran bahwa tadi bukan memori, peristiwa tertentu nggak dimasukkan. Artinya kan penyeleksian peristiwa itu ada kepentingan. Sekalipun Pak Menteri menyatakan bahwa itu tergantung sejarawan. Ya, dia Sekalipun kan menyatakan seperti itu. di framing bahwa penulisan ini pengennya frame positif, ya, tone positif. Tone ya. positif. Iya kan? Iya, artinya kan hal-hal yang mungkin dianggap mengganggu citra negara atau segala macam itu kan mungkin kemungkinan akan digeser. Karena itu bahasa yang menarik ya. Maksudnya Pak Menteri mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini di framing sebagai tone yang positif. Dalam arti itu memang dihapuskan gitu. Pemikiran dan peristiwa itu dihapuskan gitu. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi nanti? Ketika misalnya anak SD udah nggak tahu ada peristiwa 98, ada penembakan, ada pemerkosaan, itu gimana? Ya, pada titik itu berarti proyeksi sejarah lebih baik ditegaskan aja bahwa itu untuk pedagogi gitu misalnya. Nah, aku lumayan sepakat dengan ada salah satu sejarawan Kunto Wijoyo namanya, Mas. Mungkin Mas Bedi juga kenal ya. Ngerti. Tahu bukan kenal. Ya, ngerti maksudnya. Nah, Kunto Wijoyo itu bilang bahwa pembelajaran sejarah itu ada tahapannya. Salah satu tahapannya tuh ketika kita masih kanak-kanak, ya dia bilang SD atau SMP gitu seingatku. Itu memang untuk menanam rasa ya dalam tanda kutip rasa-rasa positif lah, etika, kecintaan terhadap bangsa kayak gitu-gitulah. Nah, mungkin pada titik itu aku setuju. Tapi clear bahwa itu bagi Kunto Wijoyo dan aku sepakat posisinya untuk pedagogi. Tapi ketika ini jadi sebuah narasi sejarah nasional Indonesia, yaitu jadi secara umum kan jadinya. Sehingga ada pemaknaan yang itu tidak hanya digunakan di pedagogi gitu loh, Mas. Tapi ada hal lain, akhirnya konsekuensinya bisa fatal lah. Misalnya ada masyarakat hukum adat gitu, yang sampai sekarang kan masih sulit ya. Kan mereka jadi tersisihkan dalam tanda kutip karena nggak diwacanakan, misalnya seperti itu. Itu sih mungkin clear aja seharusnya gitu. Kalau misalnya memang kayak gitu. Dan itu urusannya bukan lagi gimana kita menafsirkan sejarah, tapi bagiku ya, tapi urusannya pedagogi akhirnya. Dan itu dan di satu sisi yang lain juga ketika kita membongkar keburukan sejarah juga nggak ada salahnya gitu. Karena ya itu juga ngebantu kita untuk merefleksikan hal itu kan. Dan lagi-lagi itu soal pedagogi, Mas. Gimana caranya si narasi keburukan tadi misalnya, yang dianggap keburukan tadi itu bisa disampaikan kepada publik sebagai acuan untuk refleksi, alih-alih untuk inspirasi melakukan hal yang sama gitu. Iya, kayaknya nggak mungkin ada orang terinspirasi pemerkosaan 98 terus bantai, dan orang yang ngebantai kan bukan masyarakat biasa. Iya sih. Hah? Oh iya nih, reformasi di korupsi. Itu dia. Yang korupsi bukan orang biasa nih. Ya iya. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa komentar juga ya. Itu sih, karena bisa jadi ya ada pandangan yang lebih. Ya, ada pandangan yang lebih terbuka terhadap wacana penulisan ulang sejarah di Indonesia ini. Apakah bisa terjadi orang terinspirasi dengan keburukan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di belakangan, apa mungkin itu sebagai refleksi yang disebut Ibai tadi. Dan ya teman-teman bisa bantu komentar lah. Oke, baik, terima kasih banyak. Habis ini kegiatannya ngapain? Nongkrong aja sama Mas Beri. Nongkrong aja. Ya. Mau belajar sama Mas Beri. Oke, enggak, transaksi sudah selesai. Enggak gitu. Oke. Transaksi kopi. Oke, baik. Terima kasih, bumbu-bumbu ya. Ya,